Oke, balik lagi ke channel Sosiologi Semadara. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan terkait dengan materi konsep dasar sosiologi, maka logikanya atau asumsinya adalah kita sudah siap untuk masuk kepada materi yang merupakan objek paling dasar terkait dengan sosiologi. Jadi yang dipelajari oleh sosiologi yang paling dasarnya itu berkaitan dengan tindakan sosial dan interaksi sosial. Nah, namun yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama yakni berkaitan dengan tindakan sosial. Nah, namun sebelum kita mempelajari tentang tindakan sosial yang lebih dalam, kita terlebih dahulu harus memahami beberapa konsep. Terlebih dahulu, konsep yang harus kita pahami yakni berkaitan dengan individu, kemudian konsep yang kedua yakni berkaitan dengan kelompok. Nah, kenapa kita harus pelajari tentang individu dan kelompok? Karena yang melakukan tindakan sosial atau yang melakukan interaksi sosial dalam masyarakat itu dia adalah individu manusia maupun manusia itu secara berkelompok. Jadi asumsinya kita harus sama memahami terlebih dahulu konsep tentang individu dan konsep tentang kelompok itu sendiri. Karena individu dan kelompoklah yang melakukan tindakan sosial dan interaksi sosial. Nah, jadi logikanya semacam itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita skip ya. Nah, jadi sebelum masuk ke konsep tentang individu, kita harus pahami bahwa hakikat manusia itu ada dua sebetulnya hakikat manusia itu. Yang pertama hakikat manusia itu sebagai makhluk individu dan hakikat yang kedua adalah sebagai makhluk kelompok atau makhluk sosial. Mungkin dalam stigma kita atau pengertian sosiologi yang dibangun di masyarakat kita menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, namun di sisi lain, selain makhluk sosial, manusia itu juga merupakan seorang makhluk individu. Artinya, manusia itu juga berhak istilahnya itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan individualnya. Jadi terlepas dari dia sebagai makhluk sosial, memang dia harus berbagi kepada sesama atau melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Namun di sisi lain manusia itu juga merupakan makhluk individu. Jadi dia itu punya hak untuk memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jadi untuk kalian mungkin yang menganggap bahwa manusia itu makhluk sosial, nah, jadi itu tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena manusia di sisi lain juga sebagai seorang makhluk individu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, hakikat manusia itu seperti apa. Karena banyak kita menganggap bahwa ketika ditanya, manusia itu makhluk individu atau makhluk sosial. Kebanyakan dari kita akan menjawab bahwa manusia itu adalah makhluk individu, makhluk sosial atau makhluk secara kelompok. Nah, sehingga dia melupakan bahwa manusia itu juga seorang makhluk individu. Jadi dia punya hak individualnya untuk misalnya melakukan bersuara, ada hak hak asasi manusianya dan lain sebagainya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada pengertian individu. Nah, individu sendiri dia sebetulnya diambil dari bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunaninya adalah individuum yang artinya tidak terbagi. Nah, artinya individu itu dalam sosiologi adalah unit paling kecil dalam masyarakat itu sendiri yang tidak bisa dibagi kembali. Makanya individu itu dia diambil dari bahasa Yunani yang artinya tidak terbagi dari kata individu. Sehingga kita tafsirkan dari bahasa itu dalam konsep sosiologinya bahwa individu itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi lebih kecil. Jadi dalam masyarakat itu skup paling kecilnya atau skop paling kecilnya itu adalah individu itu sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sama-sama kita pahami. Sekali lagi untuk penekanannya bahwa kata individu itu diambil dari bahasa Yunani individuum yang artinya tidak terbagi sehingga memunculkan konsep sosiologi bahwa individu itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang membentuk masyarakat itu sendiri yang tidak bisa dibagi bagi lebih kecil lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sisi lain, individu itu juga ada berbagai aspek yang membentuk seorang individu. Aspek yang pertama itu aspek organik jasmania. Nah, ini berkaitan dengan perkembangan fisiknya. Jadi seorang individu itu juga
dibentuk oleh bagaimana perkembangan fisik seorang individu itu. Mulai dari misalnya dia melakukan aktivitas olahraga, memenuhi kebutuhan gizinya, dan lain sebagainya. Nah, jadi hal itu berkaitan dengan organik jasmanianya, raganya. Nah, itu salah satu pembentuk dalam individu itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah psikis rohanianya. Ini berkaitan dengan emosionalnya. Kalau bahasa anak sekarang itu berkaitan dengan mental health-nya lah bahasanya. Nah, jadi yang pertama tadi aspek pembentuk individu itu ada aspek organik jasmaniahnya yaitu perkembangan fisiknya, kemudian ada psikis rohanianya itu berkaitan dengan pembentukan atau pengembangan mental atau emosionalnya, dan yang ketiga yaitu sosialnya. Jadi seorang individu pun juga dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Sebagai contoh misalnya ketika seorang anak misalnya karakter seorang anak menjadi seorang yang memiliki rasa kasih dan sayang itu dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Contohnya adalah dipengaruhi oleh ibunya. Ketika ibunya mengajarkan tentang makna cinta, makna kasih dan sayang, maka anaknya pun akan memiliki karakter yang sama. Itu artinya eh, sosial atau sosial dari masyarakat dari seorang individu itu juga akan membentuk karakter daripada seorang individu tersebut. Jadi perlu diingat ya, jadi ada tiga aspek yang membentuk seorang individu. Yang pertama, aspek organik jasmaniahnya berkaitan dengan perkembangan fisiknya. Yang kedua, psikis rohaniah berkaitan dengan perkembangan emosionalnya. Dan yang ketiga adalah aspek sosialnya berkaitan dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi bagaimana dia berinteraksi dengan makhluk-makhluk atau individu-individu lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah pengertian kelompok. Nah kelompok itu apa sih sebetulnya? Ya kelompok itu logikanya tadi kan individu ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah kelompok ini adalah kumpulan daripada individu-individu yang mana mereka saling berinteraksi dan memiliki hubungan satu sama lain. Sehingga dari hubungan itu akan menimbulkan sebuah perasaan bersama. Jadi ada semacam ikatan batin antara individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan kelompok. Jadi kumpulan daripada individu-individu yang mana mereka saling berinteraksi dan memiliki hubungan satu sama lain sehingga menimbulkan perasaan bersama di setiap interaksi mereka. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya terkait dengan pengertian kelompok. Nah, kelompok itu sendiri ada berbagai jenisnya. Di sini saya mengambil dari beberapa tokoh ya, karena setiap tokoh itu punya pembagian masing-masing terkait dengan jenis-jenis kelompok sosial. Nanti kita akan pelajari mungkin lebih lanjut di fase berikutnya ya. Tapi untuk sekarang kita akan pelajari secara umumnya terlebih dahulu. Nah, pertama kelompok primer dan sekunder. Nah, kelompok primer itu dia biasanya kelompoknya itu dia bersifat akrab, kemudian ada hubungan personal yang baik dan menyentuh hati. Jadi ada ikatan batin antara setiap anggota-anggota dalam kelompok itu. Nah, itu disebut sebagai kelompok sosial primer. Dan yang kedua, itu kelompok sosial sekunder. Jadi hubungannya itu kebalikannya ya. Kalau primer tadi dia akrab, ada hubungan personal dan sifatnya menyentuh hati. Kalau sekunder itu dia tidak ada ikatan personal dan hanya berfokus kepada tugas-tugas tertentu. Jadi orang dalam kelompok itu dia hanya menyelesaikan tanggung jawab yang dia miliki, tapi dia tidak memiliki ikatan personal yang baik. Jadi itu yang disebut dengan kelompok sekunder. Ini beda-beda ya tokoh sosiologinya yang mencetus itu ya. Kemudian yang kedua, itu paguyuban. Sebetulnya secara pengertian ya, paguyuban ini dia mirip dengan kelompok primer sebetulnya. Cuma beda tokoh sosiologinya yang mengatakan hal itu. Nah, paguyuban dan patembayan itu merupakan kelompok sosial yang dicetus oleh Ferdinand Tonis namanya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau pengertiannya sendiri ya sama, paguyuban itu mirip dengan primer, patembayan itu mirip dengan sekunder. Jadi kalau di paguyuban, dia punya ikatan batin yang murni, dia alami dan kekal. Nah, paguyuban itu banyak jenisnya dia. Ada paguyuban by blood, ada paguyuban by tempat tinggal, ada paguyuban dari jenis pekerjaannya. By blood ini biasanya paguyuban itu kalau misalnya contoh ya di daerah Indonesia di bagian Pulau Sumatera itu kan ada berbagai marga. Ada yang marganya misalnya marganya Lubis, kemudian ada marganya si Hombing, ada marganya misalnya si Tompul dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan paguyuban
by blood, jadi ikatan darah. Ada paguyuban yang misalnya juga memiliki tempat tinggal yang sama, misalnya sama-sama petani atau sama-sama di lingkungan nelayan juga masuk ke dalam paguyuban. Atau ada paguyuban dari jenis pekerjaan. Nah, jadi ada banyak jenisnya paguyuban itu ya nanti kita akan bahas. Nah, kemudian yang kedua itu patembayan. Nah, patembayan ini mirip juga dengan sekunder. Jadi hubungan yang terjadi ya biasanya bersifat sementara dan berfokus kepada tugas. Jadi hanya menyelesaikan tugasnya aja. Jadi dia tidak ada ikatan batin yang kuat di antara mereka. Dapat tembayan ini dia biasanya ikatannya itu sifatnya lahiriah. Jadi ya hanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya duniawi semacam itu, misalnya pembagian tugas dan sebagainya. Kalau paguyuban tadi dia kan ada ikatan batinnya, batinianya. Nah, kalau patembayan itu lahiriahnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kelompok formal. Nah, kelompok formal ini bisa kita logikakan misalnya seperti ketika kalian menggunakan pakaian formal. Nah, pakaian formal itu kan biasanya identik dengan pakaian yang kaku. Ada aturan-aturan yang mengatur itu. Misalnya harus menggunakan setelan jas, harus menggunakan kemeja berwarna putih, dan lain sebagainya. Nah, logika itu sebetulnya sama dengan jenis kelompok sosial formal. Jadi kelompok sosial formal itu ada aturan yang mengikat mereka, kemudian ada pembagian tugas yang jelas dan lain sebagainya. Jadi sifatnya kaku ya di sana. Salah satu contohnya kelompok sosial yang sifatnya formal itu adalah lembaga-lembaga pemerintahan misalnya atau lembaga pendidikan, sekolah dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya, lawan katanya formal itu adalah informal. Jadi kalau formal tadi ada aturannya, kalau informal itu dia tidak ada aturannya. Biasanya kelompok sosial informal, dia terbentuk karena adanya kesamaan kesukaan atau kesamaan minat. Misalnya klub sepak bola atau misalnya ada komunitas Vespa dan lain sebagainya itu juga dikatakan sebagai kelompok informal. Jadi tidak ada aturan yang mengikat mereka dan biasanya kelompok itu terbentuk karena ada dasar memiliki kesamaan minat dan kesukaan. Kemudian yang selanjutnya ada kerumunan massa dan publik. Nah, kerumunan itu biasanya identik dengan kelompok sosial yang terjadi dalam waktu yang singkat. Biasanya ada situasi tertentu yang mengakibatkan terbentuknya kerumunan itu. Sebagai contoh, misalnya ketika ada orang kecelakaan, lalu orang-orang akan melihat atau berkerumun untuk menyaksikan orang kecelakaan itu. Nah, kerumunan ini sendiri banyak jenisnya dia, tapi nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Cuma sekarang kita pelajari secara umumnya. Ada kerumunan spektator namanya, ada kerumunan yang sifatnya sebagai seorang acting moves dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali jenis kerumunan itu. Kemudian yang kedua itu massa. Nah, massa ini adalah kelompok sosial di mana orang-orang yang terlibat atau anggota kelompoknya itu dia memiliki tujuan yang sama. Dan kemudian biasanya masa ini juga terjadi secara terencana dan juga ada dia sifatnya sementara. Nah, jadi seperti contoh misalnya ketika ada aksi demonstrasi, jadi mahasiswa yang demo itu bagian daripada massa itu sendiri. Jadi kelompoknya itu dia terbentuk karena ada persamaan tujuan, kemudian ada persamaan visi, dan juga dia sifatnya sementara. Jadi ketika selesai tuntutannya, maka ya selesai sudah kelompok sosialnya. Kemudian yang selanjutnya adalah publik. Nah, publik ini sebetulnya dapat kita definisikan dari semua jenis kelompok sosial itu, baik dia sifatnya primer, paguyuban, patembayan, formal, informal, kerumunan, massa, itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah publik. Jadi makanya kalau kita melihat ya ada eh, apa namanya kendaraan publik. Jadi kan kendaraan yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi publik itu ya semua orang itu bisa dikatakan sebagai publik. Jadi baik dia itu sifatnya eh, konvensional, misalnya bertemu secara langsung maupun melalui media digital. Jadi manusia-manusia yang ada di media sosial atau yang kita bisa katakan sebagai sebuah netizen itu juga disebut sebagai publik. Jadi kumpulan dari semua jenis kelompok sosial atau individu-individu yang bergabung di satu tempat yang sama itu disebut dengan publik itu sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya, nah tadi kan kita sudah pelajari tuh tentang pengertian individu itu apa, kelompok itu apa. Nah, baru kita pelajari tentang tindakan sosialnya. Nah, tindakan sosial itu apa? Nah, tindakan sosial ini sebetulnya dicetus oleh salah satu tokoh sosiologi
yaitu Max Weber. Yang mana tindakan sosial menurut Max Weber itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu yang diarahkan pada lingkungannya. Maksudnya di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang satu terhadap individu yang lainnya atau terhadap kelompok sosial lainnya, dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya. Jadi itu yang disebut dengan tindakan yang dilakukan oleh individu yang diarahkan kepada lingkungan. Nah, lingkungan ini dapat kita artikan sebagai makhluk individu yang lainnya atau kelompok-kelompok sosial lainnya. Jadi, yang mana mereka itu akan melakukan interaksi di antara mereka. Itu disebut dengan tindakan sosial. Nah, kemudian tindakan sosial ini menurut Max Weber itu ada 4 jenisnya. Yang pertama ada rasional instrumental. Nah, rasional instrumental itu kan ada kata rasional. Rasional itu artinya adalah tindakan yang dilakukan adalah masuk akal dan ada kata instrumental. Instrumental itu artinya alat. Jadi tindakannya itu dia jadikan alat untuk mencapai sesuatu. Jadi itu yang disebut dengan rasional instrumental. Jadi tindakannya itu tindakannya yang masuk akal dan kemudian dia jadikan tindakan itu sebagai alat untuk mencapai sesuatu. Sebagai contoh misalnya, ketika kita ingin mendapatkan nilai 100 pada mata pelajaran sosiologi, maka tindakan rasional yang kita lakukan adalah dengan belajar. Jadi belajar itu kita gunakan untuk mencapai tujuan kita dalam rangka mendapat nilai 100 pada mata pelajaran sosiologi. Nah, jadi kurang lebih logikanya seperti itu ya, disebut dengan rasional instrumental. Dan yang kedua, rasional nilai. Jadi tindakannya itu masih rasional, berbasis nilai yang dia pegang. Nah, nilai ini kan sebetulnya secara umumnya di Indonesia ada beberapa jenis nilai ya. Ada nilai yang sifatnya kesusilaan, ada nilai hukum, ada nilai kesopanan, ada nilai agama, dan lain sebagainya. Nah, tindakan yang dilakukan oleh manusia atau individu terhadap individu lainnya yang sifatnya rasional instrumental, artinya tindakannya itu dia masuk akal sesuai dengan ajaran atau nilai-nilai yang dia pegang. Salah satu contohnya misalnya, ketika kita melihat ada orang tua sedang duduk misalnya dan ngobrol di depan pintu, kemudian kita ingin lewat ya orang tua itu, maka tindakan rasional atau masuk akal yang kita lakukan adalah dengan menundukkan lalu mengucapkan kata permisi. Jadi itu merupakan tindakan rasional, masuk akal sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Nah, itu disebut dengan rasional instrumental. Kemudian yang ketiga, tindakan afektif. Nah, tindakan afektif itu adalah tindakan yang didasari pada emosi atau perasaan seseorang. Jadi contohnya misalnya ketika eh, ada misalnya kamu dimarahin oleh pacarmu, maka biasanya kita kan akan ada respon tuh. Misalnya responnya itu berkaitan dengan perasaan. Misalnya kamu akan memarahi dia balik, atau misalnya kamu akan sabar dengan apa yang dia sampaikan, nah itu berkaitan dengan tindakan yang sifatnya afektif. Jadi ada perasaan yang mendorong kamu untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Jadi contoh yang kedua misalnya ketika ada yang melihat handphonemu, maka biasanya reaksi yang kita akan lakukan adalah dengan marah kepada dia. Jadi itu disebut juga dengan tindakan afektif. Jadi kita marah karena mereka itu mengganggu privasi kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang keempat itu tindakan tradisional. Nah, tindakan tradisional ini adalah tindakan yang dilakukan secara turun-temurun. Jadi kita tidak akan menanyakan lagi kenapa sih kita melakukan tindakan itu, kenapa sih kita harus begini, kita harus begitu. Jadi tindakannya itu dia sifatnya turun-temurun. Jadi sudah diwariskan lah. Contoh misalnya seperti ibadah, kemudian kita misalnya melakukan kunjungan ketika misalnya ya contoh umat Muslim misalnya ketika Idul Fitri atau Idul Adha maka dia akan pergi mudik misalnya atau misalnya akan ziarah ke makam atau misalnya orang beragama Hindu misalnya ketika ada eh, apa namanya nyepi maka akan buat penjor dan lain sebagainya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Itu yang disebut dengan tindakan tradisional. Jadi tindakan yang kita lakukan terhadap lingkungan kita berdasarkan dengan adanya tradisi turun temurun. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya terkait dengan materi tindakan sosial. Nanti kita akan bahas lagi materi berikutnya yaitu tentang interaksi sosial. Oke, kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.